Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wahidatul Zumaroh, NIM 203220114, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana kritis untuk memenuhi tugas UTS. Oke, pada pembahasan kali ini ada 4 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian dari analisis wacana kritis, yang kedua itu ada sejarah analisis wacana kritis, yang ketiga itu ada karakteristik analisis wacana kritis, dan yang keempat itu adalah salah satu teori dari ahli yang bernama Van Dijk. Oke, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pengertian. Pengertian analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Dasar teoritis analisis wacana didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat pengetahuan dan teori sosial. Analisis wacana kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistik, diskursif, makna sifat historis dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Adapun tujuan utama dari analisis wacana kritis ini adalah membuka kesamaran yang ada dalam sebuah wacana. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu sejarah. Analisis wacana kritis berawal dari munculnya konsep analisis bahasa kritis dalam dunia barat. Analisis wacana kritis merupakan kelanjutan atau bahkan bagian dari analisis wacana. Kajian analisis wacana ini begitu luas, baik dari segi cakupannya, metodologinya maupun pemaknaannya. Selanjutnya, analisis wacana kritis mempunyai ciri yang berbeda dari analisis wacana yang bersifat non-kritis, yang hanya cenderung mendeskripsikan struktur dari sebuah wacana. Analisis ini juga merupakan kritik terhadap linguistik dan sosiologi. Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dalam kultural dalam domain sosial yang berbeda. Oke, memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik. Yang pertama itu ada tindakan. Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Yang pertama itu wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan seperti mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi atau sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis itu pasti mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Yang kedua itu ada konteks. Ada beberapa konteks yang penting dalam produksi wacana, yaitu yang pertama partisipan wacana, yaitu latar belakang yang memproduksi wacana tersebut seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal lagi. Yang ketiga itu historis. Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengetahui sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya dalam sejarah. Yang keempat itu ada kekuasaan. Kekuasaan menerapkan pengendalian terhadap suatu kelompok atau kelompok yang mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. Pengendalian di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik, tapi juga secara mental dan psikis. Yang kelima itu ada ideologi dari kelompok dominan. Hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran atau kewajaran dari kelompok dominan efektif tersebut. Teori dari salah satu ahli, yaitu Van Dijk. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang tiap-tiap bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Yang kedua, itu superstruktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, sebagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Yang ketiga itu struktur mikro, adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat, proporsi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Oke, itu tadi adalah pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.